Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu akan mempresentasikan yang pertama, kita akan mempresentasikan user persona, terus yang kedua ada journey map, terus yang ketiga kita akan menemukan aplikasinya, terus yang terakhir kita akan melakukan pengujian aplikasi terhadap user di aplikasi Maze. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Ahmad Sidik dengan NNP 15 2024 bersama rekan saya. Nama saya Ludira Wiradharma Sastra Sanjaya dengan NRP 15 2024 011. Nama saya Freshi Lugina Bella, NRP 15 2024 086. Saya Nik Intan Eliana, NRP 15 2024 132. Nah, kita akan lanjut ke presentasi untuk si user persona dan yang kedua journey map-nya. Oke, yang pertama itu ada user persona. Kami sudah membuat 5 profile, diantaranya ada yang pertama, next. Yang pertama itu Alia Wardani. Alia ini seorang mahasiswi yang tinggal di kos sederhana. Karena aktivitasnya cukup padat, ia tidak sempat untuk membeli bahan-bahan dapur. Nah, ia tuh mulai mencari cara praktis untuk membeli sayur dan buah yang segar langsung dari petani agar lebih murah, lebih sehat, dan cepat. Kebutuhan dan keinginan Alia ini ingin membeli sayur dan buah langsung dari petani, terus ingin mengetahui asal-usul petani dan kualitas panennya. Membutuhkan metode pembayaran fleksibel seperti e-wallet atau transfer. Lalu ada memerlukan rekomendasi menu sederhana agar sayur yang dibeli tidak dibuang. Ada pain point-nya, diantaranya itu harga sayur di minimarket lebih mahal. Lalu jika beli terlalu banyak, sayurnya cepat membusuk di kulkas kecilnya. Lalu yang terakhir itu banyak platform yang tidak memberitahu info jelas soal asal-usul petaninya. Next. Yang kedua ini ada Dimas Ardiansyah. Dimas ini adalah seorang petani muda yang fokus pada tanaman hortikultura seperti tomat, cabai, dan selada. Dimas ini terbiasa memakai teknologi untuk bertani dan memasarkan hasil panennya. Dimas aktif mencari informasi harga pasar, teknik budidaya modern, dan cara menjual langsung tanpa perantara. Kebutuhan dan keinginan Dimas ini platform untuk jual hasil panen langsung ke konsumen atau toko dengan harga yang lebih baik. Lalu informasi tren permintaan, harga pasar harian, dan prediksi kebutuhan pembeli. Pain point-nya itu diantaranya sulit menemukan pembeli langsung yang konsisten. Tidak ada platform yang menampilkan permintaan pasar secara real time. Lalu terkadang hasil panen yang menumpuk itu tidak cepat terserap ke pasar atau tidak cepat terjual di kalangan pasar. Next. Yang ketiga ini ada Sutisno Purnama. Nah, Pak Sutisno ini berusia 45 tahun yang telah bertani dan mengandalkan penjualan melalui tengkulak di desa. Nah, Pak Sutisno ini menanam padi, cabai, dan sawi. Nah, Pak Sutisno ini hanya memakai WhatsApp untuk berkomunikasi dan menerima info kelompok tani. Ia sering kesulitan mengetahui harga pasar yang sebenarnya dan tidak bisa menjangkau pembeli langsung. Kebutuhan dan keinginan Pak Sutisno itu diantaranya ada platform sederhana untuk jual hasil panen langsung ke pembeli atau toko, akses informasi harga dan tren permintaan harian. Lalu ada sistem pembayaran yang jelas dan aman, seperti transfer langsung ke petani. Lalu ada yang terakhir, aplikasi yang mudah digunakan meski tidak terlalu mahir menggunakan teknologi atau gadget. Pain point yang Pak Sutisno harapkan itu, harga jual hasil panen tidak transparan tergantung tengkulaknya, tidak tahu permintaan pasar dan harga harian di kota. Kadang panen dari petani itu terlambat terserap ke pasar karena tidak ada jaringan pembeli. Next. Yang keempat ini ada Melisya Pramita. Melisya Pramita itu seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam sosial media.
Nah, ia itu gemar sekali olahraga dan hampir setiap hari ia mengkonsumsi sayuran segar untuk menjaga metabolisme tubuhnya. Namun, akhir-akhir ini ia sulit mendapatkan kualitas sayur yang baik karena cuaca yang tidak dapat diprediksi setiap harinya. Kebutuhan dan keinginan Melisya Pramita itu kualitas sayur terjamin, baik dari kesegaran, bergizi, dan sayur yang sehat. Lalu ada harga yang terjangkau, meskipun membeli dalam skala yang sedikit besar dari biasanya. Kelengkapan jenis-jenis sayur yang berkhasiat dan berkualitas. Pain point-nya diantaranya itu kesulitan mendapatkan kualitas sayur yang segar, media informasi kurang jelas mengenai penjualan sayur sehat dan lengkap. Harga sayur di minimarket terlalu mahal. Next. Yang terakhir ini ada Ibu Rina. Ibu Rina itu seorang pemilik toko buah dan sayur skala menengah yang sangat mengutamakan kualitas dan harga kompetitif. Pasokannya itu dari distributor atau pasar. Nah, sering bermasalah pada konsistensi mutu dan jadwal pengirimannya. Nah, maka dari itu Ibu Rina mempunyai kebutuhan dan keinginan. Di antaranya itu akses transparan, platform yang menyediakan harga, kualitas, dan asal produk secara transparan. Lalu ada efisiensi dashboard. Dashboard terpusat untuk pemantauan status pemesanan secara real time. Lalu ada analisis pembelian, informasi histori pembelian, dan pengeluaran sederhana untuk perencanaan. Lalu pain point-nya itu kualitasnya tidak stabil, inkonsistensi mutu produk dari pemasok saat ini. Lalu yang kedua itu inefisiensi waktu, proses pemesanan manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Yang terakhir ada transparansi harga rendah, di antaranya itu yang harga yang fluktuatif dan kurang transparan dari perantaranya. Selanjutnya ada journey map yang akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada journey map. Di sini ada contoh untuk customer-nya itu ada 5. Nah, yang pertama di sini untuk customer type pertama, jadi dia tuh user discovers platform. Jadi user tuh mencari platform dulu untuk mencari produk-produk seperti contohnya sayuran atau buah-buahan. Nah, setelah customer type 1 ini menemukan platformnya, dia mencoba untuk sign up atau mendaftarkan diri di aplikasinya atau di hasil tani. Terus yang ketiga, user goes to onboarding. Nah, jadi di yang ketiga ini user mencoba untuk mencari produk yang dia inginkan. Nah, terus yang keempat di sini ada user browse farmer products. Jadi di sini tuh dia mencoba mencari produk dari produk-produk yang dia inginkan. Misalnya dia ingin buah-buahan atau ingin sayur-sayuran. Nah, terus yang terakhir di sini ada user does not make a purchase and abandon the platformnya. Nah, terus di sini ada customer type yang kedua. Nah, di customer type yang kedua ini dia karena dia sudah menemukan si platformnya, dia mencoba untuk mendaftarkan diri di platformnya atau di hasil taninya. Terus yang kedua, user completes onboarding. Jadi user tuh sudah melihat si produk-produk yang dia inginkan dan dia mencoba untuk ngelis produk-produk yang sudah dia lihat di step yang ketiganya. Nah, terus yang keempat di sini user use the platform only when needed. Ya, jadi di sini untuk customer tuh dia melakukan atau menggunakan si platformnya tuh ketika dia butuh gitu atau ketika dia tuh mencoba mencari produk-produk yang ada di hasil taninya. Nah, terus yang terakhir di sini ada user stay as a like atau basic usernya. Next. Nah, di sini ada customer type yang ketiga. Nah, di customer type ketiga, di sini yang pertama, user tuh mendaftarkan diri terlebih dahulu. Terus yang kedua, user completes onboarding, atau user tuh, customer tuh dia sudah menemukan untuk si produknya. Terus yang ketiga, ketika dia sudah menemukan produknya, dia mencoba untuk memasukkan list dari view products-nya. Terus yang keempat, user use the platform only when needed. Jadi ketika dia butuh lagi untuk produk-produknya, nah dia bisa membuka lagi untuk si platformnya. Terus yang ketiga, user stay as a like atau basic user, sama seperti customer type yang kedua. Terus di sini ada customer type yang keempat. Nah, yang pertama, di sini ada user discover platform.
Nah, jadi dia tuh mencari lagi untuk si platformnya. Nah, setelah platformnya ditemukan, atau setelah dia menemukan hasil tani, dia mencoba untuk mendaftarkan diri. Nah, setelah itu user browse produk. Jadi user tuh mencari produk-produk apa yang ada di hasil tani. Nah, setelah itu uh, user mencoba untuk membeli si produknya atau user purchases si produknya. Terus yang terakhir di sini ada user becomes loyal. Next. Nah, di sini ada customer type yang terakhir. Jadi di customer type yang terakhir di sini tuh yang pertama dia sudah discover, dia sudah menemukan si platformnya. Terus yang kedua dia mencoba untuk mendaftarkan diri. Nah, terus yang ketiga di sini ada explore dan compare. Jadi si customer type 5 ini dia mencoba untuk mencari si produk-produk yang ada di hasil tani dan mencoba untuk membandingkan dengan produk-produk yang ada di platform lain atau di tempat lain. Nah, setelah itu dia mencoba untuk bulk and schedule order untuk di si hasil taninya. Nah, setelah itu yang terakhir di sini ada loyalty dan insight. Jadi customer yang kelima ini dia bisa punya insight yang lebih luas gitu setelah dia melakukan pembandingan. Next, next. Nah, di sini ada prototype atau demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke demo aplikasi. Jadi sebelum masuk ke menu berbelanja, di sini user diarahkan terlebih dahulu untuk login. Nah, jika user belum memiliki akun, di sini user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Boleh, Bu ya? Registrasi. Nah, di sini untuk registrasi, user tinggal mengisi form berupa nama, username, email, dan lain-lain seperti registrasi pada umumnya. Kemudian jika sudah, tinggal klik daftar. Namun ketika sudah memiliki akun, tinggal login saja. Klik daftar. Nah, di sini langsung saja login, Ibu ya. Nah, di tampilan utama ini kita bisa melihat beberapa menu seperti kategori, yang dimana kategori ini ada beberapa beberapa hasil tani berdasarkan pengelompokannya masing-masing, kayak sayur, khusus sayur, kemudian buah, khusus buah. Jadi kategorinya tidak tercampur-campur gitu. Kemudian ke bawah, boleh scroll. Nah, di sini ada filterisasi sayur pilihan, yang dimana ini tuh sayur-sayur yang sudah direkomendasikan oleh hasil tani, sayur-sayur unggulan gitu, pilihan hasil tani, yang buah juga sama, kemudian yang petani juga sama. Boleh di scroll ke atas, Bu ya. Nah, di menu atas itu ada notifikasi, di mana si user bisa mengecek segala, misalkan si hasil tani ada event diskon atau apapun, bisa dicek di sini. Boleh di back, Bu ya. Sekarang kita masuk ke menu chat. Di menu chat ini, si user bisa berkomunikasi langsung dengan si penjual atau si petani. Nah, komunikasinya itu mungkin mereka bisa menanyakan perihal stok yang dimiliki oleh petani tersebut, ataupun bisa bernegosiasi juga terkait harga gitu. Boleh di back, Bu ya. Sekarang kita masuk ke fitur unggulan, yaitu pencocokan. Nah, fitur pencocokan ini bisa memudahkan si user atau pembeli untuk mencari hasil tani dari yang mereka ingin cari gitu. Misalkan mereka punya apel tapi mereka gak tahu gitu nama si hasil taninya itu apel. Nah, jadi mereka tinggal foto saja si buah apel. Kemudian nanti si sistem pencocokan akan memberikan semacam list yang mungkin relevan dengan hasil foto yang diberikan gitu. Boleh di back, Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke keranjang, yang dimana ini tuh mungkin fitur umum dari setiap e-commerce gitu. Jadi ada gitu di setiap e-commerce, yang dimana ini tuh ibaratkan ketika ingin belanja sesuatu, kita masukkan dulu ke keranjang. Jadi istilahnya wishlist kita untuk kita beli gitu. Nah, di fitur keranjang ini kita
bisa memasukkan diskon sebelum check out. Jadi pas check out kita sudah mendapatkan diskon gitu. Boleh di back saja Ibu ya. Check outnya nanti aja. Kita masuk ke menu akun. Nah, di akun ini mereka atau si user pembeli bisa men-tracking produk yang mereka beli. Misalkan mereka membeli produk tapi belum dibayar. Nah, di menu bayar ini mereka bisa mengecek barang apa yang belum mereka bayar dan harus diproses bayar gitu. Kemudian ada dikemas, diantar dan sampai gitu penilaian. Nah, sekarang kita masuk ke menu akun. Boleh dipencet. Nah, di menu akun kita bisa mengganti terkait akun kita seperti username. Boleh masuk ke keamanan dan akun, profil saya. Nah, di sini kita bisa mengganti nama user. Selain nama, kita juga bisa mengganti lain-lainnya. Tanggal lahir tidak bisa, nomor handphone bisa diganti, email bisa, dan lain-lain. Boleh di back saja, Bu El. Nah, masuk ke menu beranda. Sekarang kita masuk ke produk. Di sayur pilihan, coba scroll ke paling kiri ya. Nah, klik. Nah, di sini untuk si detail produknya seperti spesifikasi produk, kemudian siapa yang menjual produk ini dan ulasannya seperti apa bisa dicek di sini oleh si pembeli itu. Nah, di sini juga bisa memasukkan si produk ke keranjang atau bisa langsung chat juga si penjualnya untuk bernegosiasi gitu. Nah, ketika ingin membeli kita bisa langsung saja pencet beli. Nah, ini akan mengarah langsung ke check out gitu. Nah, di proses check out ini kita bisa mengatur alamat kalian sebagai pembeli itu, kemudian bisa memasukkan voucher diskon jika memang punya, kemudian bisa memilih opsi pengiriman sesuai yang kita inginkan, kemudian bayar. Nah, mungkin fitur-fitur yang ada di aplikasi segitu saja. Boleh dilanjut, Bu El. Nah, setelah pembuatan prototipe, hasil dari prototipe-nya itu kita lakukan juga pengujian terhadap user. Nah, pengujiannya itu dilakukan menggunakan platform Maze. Prototipe-nya ini diuji oleh beberapa responden. Nah, responden tersebut diminta menyelesaikan task sesuai dengan skenario. Di sini tim kami melakukan membuat 5 skenario untuk pengujiannya. Yang pertama ada mengakses halaman edit profile. Nah, untuk halaman edit profile ini hasilnya dengan sukses rate-nya sebesar 70%, drop off-nya sebesar 30%, dan misclick rate-nya itu sebesar 52,5%. Di sini kita juga bisa lihat kebanyakan usernya itu melakukan kesalahan kliknya itu di mana. Nah, di sini di screen 1 dan screen 2. Hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun responden-responden yang melakukan pengujiannya itu berhasil menyelesaikan tasknya, masih terdapat tingkat kesalahan kliknya itu cukup tinggi. Jadi antarmuka pada fitur ini tuh harus ditingkatkan. Kemudian untuk skenario yang kedua itu ada mengakses halaman checkout dengan sukses rate-nya sebesar 88,9%, drop off-nya sebesar 11,1%, dan misclick rate-nya sebesar 43,1%. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna itu dapat menyelesaikan task-nya, namun masih ada juga beberapa pengguna yang salah klik, terutama pada screen 2 yang di sini. Terus untuk skenario yang ketiga itu mengirim dan membaca pesan dengan hasil sukses rate-nya sebesar 100%, drop off-nya 0,0%, dan misclick rate-nya itu 42,1%. Nah,
Hal ini juga menunjukkan kalau masih ada beberapa kesalahan klik dari usernya, mengindikasikan perlunya perbaikan dari antarmuka ini pada fitur ini. Kemudian untuk skenario yang keempat itu ada mengecek notifikasi dengan sukses rate sebesar 100%, drop off sebesar 0,0% dan misclick rate-nya itu sebesar 5,9%, jauh lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa fitur notifikasi itu sangat mudah digunakan dengan tingkat kesalahan kliknya yang rendah. Kemudian untuk skenario yang terakhir itu adalah mengakses halaman pencocokan dengan sukses rate-nya itu 100%, drop off-nya 0,0% dan miskliknya 3,2%. Ini juga menunjukkan bahwa halaman pencocokan itu mudah diakses oleh pengguna dan tingkat kesalahan kliknya itu sangat rendah. Nah, dari hasil pengujian oleh Maze ini dapat disimpulkan bahwa prototipe aplikasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi pada sebagian besar fitur-fitur yang ada. Kemudian secara keseluruhan prototipe aplikasi ini tuh sudah cukup mudah digunakan, hanya perlu diadakannya perbaikan pada halaman-halaman yang usability score atau misclick rate-nya itu masih besar. Nah, prototipe ini tuh bisa dibilang layak dijadikan dasar untuk tahap pengembangan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kurang dimengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.